di masa depan nanti gitu. Kan banyak tuh ya kayak pas graduate atau mahasiswa tuh yang bertanya-tanya kayak apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu ya, skill apa sih yang dibutuhkan untuk masuk perusahaan, atau perusahaan tuh butuh orang tuh yang mempunyai skill seperti apa gitu ya. Kak, di sini kita punya dua narasumber kan, Kak? Iya. Ya. Oke, sebelum kita panggil dua narasumber itu, aku mau sedikit ngejelasin apa sih tentang skill itu. Skill itu sederhananya kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Bisa kemampuan teknis seperti mengoperasikan software, atau kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, sampai manajemen waktu. Nah, sekarang coba bayangkan fenomena yang sering banget terjadi di tempat kerja. Ada karyawan yang kurang skill, misalnya nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak bisa mengatur prioritas, atau gagap dengan teknologi. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu pekerjaan jadi sering terlambat karena dia nggak tahu cara ngatur waktu. Terus yang kedua, ada salah paham dengan rekan kerja atau atasan karena skill komunikasi itu lemah. Terus yang ketiga, produktivitasnya turun karena dia butuh waktu lebih lama untuk mengerjakan hal yang sangat simpel. Bahkan bisa bikin tim jadi keteteran karena harus menutupi celah yang dia tinggalkan. Fenomena kayak gini sebenarnya banyak terjadi, dan ini menunjukkan bahwa skill itu cuma pelengkap, tapi sesuatu yang benar-benar menentukan kualitas kerja seseorang. Oke, kita tidak mau berlama-lama lagi, mari kita panggil dua narasumber kita. Nah, di sini udah ada dua narasumber kita. Tapi sebelum kita bertanya-tanya ya, kita harus perkenalan dulu. Ini kalian boleh perkenalan? Boleh. Halo teman-teman Brokes. Aku Winda Alia, biasa dipanggil Winda. Di sini aku berpengalaman sebagai HR di dunia finance juga pernah. Aku sudah bekerja kurang lebih 5-7 tahun lamanya. Aku senang banget sih bisa diundang di sini di Growcast, Grow Podcast. Terus juga aku tertarik karena ini temanya unik banget ya. Walaupun lesehan santai kayak gini tuh topiknya bener-bener krusial, daging banget. Kita bakal bahas tentang skill apa yang dibutuhin oleh kalian semua nih, khususnya Gen Z dan juga fresh graduate. Nah, pastinya fresh graduate itu bingung sebenarnya dunia kerja itu butuhnya skill apa sih? Atau apakah aku harus menguasai semua skill, dari ada hard skill dan soft skill? Itu pastinya bakalan kita ulik bareng-bareng. Terus juga aku bakal sharing juga, dan kita akan bahas fenomena yang lagi marak terjadi terkait dunia kerja saat ini. Pokoknya nanti teman-teman simak penjelasan dari aku. Jadi aku bakalan sharing hal-hal tadi. Jadinya stay tune. Kalau ini sebelumnya apa kabar nih? Aku baik, alhamdulillah. Karena gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Wah, kalian udah dengerin kan dari narasumber utama kita itu sangat berpengalaman sekali ya guys ya, dari latar belakangnya Kak Winda. Nah, di sebelah kiri saya itu sini juga ada narasumber kedua. Boleh perkenalkan diri? Boleh banget nih. Hai teman-teman Growcast, kenalin nama aku Vanessa Liandra. Kalian bisa panggil aku Anes. Jadi tuh aku punya pengalaman kerja di bidang yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan berhubungan dengan manusia. Nah, aku tuh berpengalaman kerja kurang lebih 3-4 tahun. Jadi aku udah bisa lah ya kenal apa aja sih yang ada di dunia kerja, entah skill, entah fenomena-fenomena yang terjadi di dunia kerja tuh apa aja aku udah menguasai lah ya gitu. Terus aku tuh BTW terima kasih banget nih untuk host udah ngundang aku di sini gitu. Aku senang banget bisa hadir di sini karena aku bisa sharing ke teman-teman Growcast mengenai pengalaman aku, insight aku di dunia pekerjaan. Nah, dengan topik pengembangan diri dengan dunia kerja tuh aku sangat tertarik dan excited banget untuk membahasnya karena dua hal itu tuh sangat berkaitan dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, jadi semoga apa yang aku bahas dan Kak Winda bahas, hai Kak Winda, bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman Growcast nanti, dan semoga hal yang kita bahas bisa jadi ruang belajar bareng untuk kita dan kalian. Jangan lupa disimak ya. Nah, itu adalah perkenalan dari dua narasumber kita ya. Melihat latar belakang dari narasumber utama kita
kita Kak Winda dan Kak Vanessa ya, itu sangat bagus sekali ya, tentunya bisa menjawab dari pertanyaan kalian ya. Kan kalian banyak banget yang nanya ke kita ya. Jadi beliau tuh mereka berdua akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Bukan hanya opini tapi isinya akan sangat berbobot. Oke. Nah guys, sebelum lanjut ke utama, kayaknya kita harus kasih pertanyaan-pertanyaan ringan dulu nggak sih? Boleh banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menurut kalian nih ya, keterampilan apa sih yang paling krusial atau yang dibutuhkan untuk lulusan yang baru? Oke, untuk fresh graduate kita Betul sekali. Oke, aku pertama ya. Kalau menurut aku nih ya, skill yang paling krusial, khususnya soft skill, itu untuk fresh graduate sih. Menurut aku tuh komunikasi sih. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi ini bukan cuma soal bagaimana kita bisa berbicara dengan orang lain, tapi gimana sih caranya kita nyampein maksud yang sesuai, yang tepat, tapi gak bertele-tele. Jadi to the point, tapi tetap ringan dan juga detail gitu. Nah, tapi ya banyak banget nih kan fresh graduate atau yang masih mahasiswa mungkin itu masih malu untuk berkomunikasi, terus juga masih bingung dan juga gak pede dengan skill public speakingnya. Itu bisa banget ya Kak, ikut kelas public speaking. Sekarang tuh kan banyak banget gak sih kelas-kelas yang menyediakan public speaking, itu ada yang free, itu boleh banget untuk kalian. Kenapa aku pilih komunikasi? Karena nih, komunikasi itu fondasi awal, khususnya kalian di fresh graduate. Ketika diterima kerja, terus kalian itu baru banget nih masuk dunia kerja, itu tuh gak tahu pasti harus ngapain, terus juga gak tahu orangnya kayak gimana, kondisinya tuh kayak gimana. Jadi dengan punya kemampuan komunikasi yang baik, kalian tuh bakal tertolong banget gak sih? Iya, betul banget. Iya, terus juga kalian tuh jadi mudah nih mengerjakan pekerjaan yang menurut kalian itu masih sulit, bisa nanya sama senior, terus juga bisa nyampein misalnya kalian keberatan atau belum terbiasa dengan hal-hal tersebut. Contohnya nih ya, nanti ketika dalam meeting terus kalian diminta presentasi mungkin sama atasan, kalian itu bisa nyampein komunikasi kalian itu dengan detail, gak bertele-tele, karena kan atasan itu waktunya terbatas, gak bisa dengerin kalian tuh panjang lebar, jadi harus on point, to the point kayak gitu. Dan gak bener banget. Jadi itu fondasi bener-bener hal yang paling krusial menurut aku. Itu tuh bener-bener senjata kalian guys. Nah, ada juga nih quote dari Peter Drucker. Katanya kalau komunikasi yang dalam itu gimana cara kalian itu mendengar hal yang gak dibicarain. Bingung gak sih maksudnya? Iya, Ya, aku jelasin ya. Maksudnya apa sih hal yang gak dibicarain? Jadi maksudnya di sini skill komunikasi itu bukan cuma bagaimana cara kalian itu menyampaikan, cara kalian memahami komunikasi orang lain, tapi gimana cara kalian itu memahami komunikasi yang gak disampaikan. Contohnya baca situasi, terus juga paham maksud dari orang-orang sekitar tanpa orang tersebut itu ceritain detail. Jadi langsung nangkep poinnya. Itu tuh maksud dari skill komunikasi yang penting banget menurut aku. Kayak gitu sih kakak-kakak kalau dari aku. Wah, jawabannya ya. Jadi guys, menurut kalian itu skill pertama itu adalah komunikasi ya. Benar banget. Itu keterampilan yang kalian harus punya ya untuk kedepannya. Oke. Dari Kak Vanessa, kita juga mau dengar jawaban dari Kak Vanessa. Oke, boleh banget nih Kak. Nah, dari jawabannya Kak Winda tuh udah sangat lengkap dan menjawab banget ya. Dan ternyata banyak loh wawasan yang belum aku tahu. Jadi makasih ya Kak Winda atas wawasan barunya. Nah, untuk kemampuan krusial di dunia pekerjaan, menurut aku tuh sedikit berbeda ya sama Kak Winda, tapi itu masih satu arah lah ya. Nah, menurut aku kemampuan di dunia kerja yang krusial itu adalah kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini tuh jadi fondasi utama nih di dalam dunia pekerjaan yang harus teman-teman kuasai sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang ya, dunia kerja zaman sekarang ini tuh banyak banget nih Kak perubahan-perubahan yang emang harus diadaptasiin sama teman-teman yang baru masuk ke dunia pekerjaan, entah dari cara komunikasi, terus cara kerja sama tim, bahkan dari tuntutan kompetensi di pekerjaan yang individu miliki, gitu yang teman-teman miliki. Nah, jadi untuk lulusan baru nih yang bisa beradaptasi, yang udah beradaptasi, terus yang udah punya kemampuan komunikasi dan bahkan tuh punya kemampuan yang nggak takut untuk mencoba hal baru tuh
pekerjaan. Nah, jadi intinya tuh adaptasi tuh bukan cuma soal teknis skill, tapi soal mindset individu mengenai dia tuh nggak takut untuk mencoba hal-hal baru dan mau belajar mengenai hal-hal baru. Jadi untuk kemampuan krusial di dunia pekerjaan menurut aku di kemampuan beradaptasi itu. Jawaban kalian berdua tuh benar-benar bagus banget. Jadi tuh menurut Kalinda tadi tuh keterampilan yang paling krusial itu komunikasi. Tapi bagi Kanes itu beradaptasi. Iya, betul banget. Baru awal saja jawabannya sudah dalam itu ya. Gimana nanti? Coba. Nah, tadi kan kita pertanyaan ringan ya, yang pertama ya nggak sih? Nah, sekarang kita membahas yang lama, ya, pembahasan yang sangat penting untuk podcast ini ya. Pertanyaan pertama nih, menurut kalian soft skill apa sih yang paling dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Nah, kalau dilihat dari dunia kerja sekarang tuh menurut aku ya, tadi tuh soft skill itu tuh berkaitan banget nih dengan komunikasi. Nah, dua hal itu tuh sangat berkaitan karena di dunia pekerjaan itu tuh kerja sama tim tuh sangat diperlukan, dan sekarang tuh kebanyakan di dunia pekerjaan tuh menggunakan kerja sama tim itu. Nah, selain hal itu, soft skill juga berkaitan dengan adaptasi. Nah, kenapa? Karena tuh sekarang di dunia pekerjaan tuh perubahannya cepat banget nih Kak, dari cara teknologi, terus cara komunikasi, adaptasi, kerja sama tim yang tadi udah aku jelasin tuh, mereka tuh perubahannya tuh cepat banget. Jadi individu tuh harus punya kemampuan beradaptasi sebelum masuk ke dunia pekerjaan. Nah, selain dua hal itu, menurut aku kemampuan problem solving nih. Nah, problem solving itu kan kemampuan individu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi sebelum masuk ke dunia pekerjaan, teman-teman juga harus sudah punya nih kemampuan problem solving atau kemampuan untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, selain itu nih yang terakhir ada leadership. Nah, leadership itu tuh gimana individu tuh bisa nih Kak mengelola diri sendiri, mengelola waktu, mengelola emosi, bahkan profesionalitasnya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan sekarang tuh butuh banget kandidat yang emang tuh mau belajar, terus mau ditangkap, terus dia tuh emang benar-benar siap dalam di bidang pekerjaan tersebut, dan dia nggak takut untuk mencoba hal-hal baru. Itu sih Kak dari aku. Wah, bener-bener detail banget nih yang disampaikan oleh Kak Anes. Aku bener-bener setuju banget sih, karena itu relate banget pasti kan sama dunia kerja. Nah, aku juga tertarik terkait komunikasi tadi ya Kak. Iya bener banget. Jadi banyak juga nih kandidat karyawan yang mau masuk dalam satu perusahaan. Biasanya kalau komunikasinya kurang, ditanya nih sama kita sebagai HRD, jawabnya cuma iya atau enggak. Itu kan kita jadi bingung ya, gimana cara dia berkomunikasi sama timnya kalau menjawab pertanyaan dari HR itu kayak gitu. Makanya kalian tuh aku saranin banget belajar public speaking biar kalian itu nantinya berguna. Nah, terus kalau menurut aku soft skill yang paling penting ya kayak kalau dari aku sih yang pertama itu ada critical thinking. Kenapa aku pilih berpikir kritis? Karena berpikir kritis itu kan tentang gimana sih cara kita menerima informasi, mengolah informasi, dan mengambil keputusan kan pada akhirnya dari pemikiran kita itu. Jadinya nanti pada saat dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan, pasti di dunia kerja itu banyak banget ya Kak permasalahan. Nah, itu biasanya yang bikin Gen Z itu pada resign. Dengar gak sih kalau di media sosial tuh Gen Z banyak yang resign? Banyak banget yang resign. Iya, banyak permasalahan tadi. Terus gimana kalau misalnya kita nggak punya kemampuan berpikir kritis? Itu pasti bakal jadi ancaman banget sih buat karir kita. Contohnya nih ya, misalnya perusahaan ini lagi down, terus jadinya nggak bisa nge-ACC semua alat-alat kantor yang sekiranya tuh udah turun gitu performanya. Itu pasti kalau Gen Z yang nggak punya critical thinking yang baik, itu tuh dia bakalan frustasi, terus juga minta langsung ganti, misalnya laptop minta langsung ganti gitu kan, padahal perusahaannya itu lagi down. Nah, beda nih sama orang yang punya critical thinking yang baik. Jadi nanti dia bakalan analisis dulu di mana sih letak nggak baik performanya, terus kira-kira apa ya solusi lain selain ngambil laptop baru. Mungkin kan ada tuh kayak cara yang lain kan, nggak harus langsung beli. Jadinya dengan berpikir kritis tadi tuh bisa membantu kita, jadi kita nggak pusing lagi, jadi nggak fokus sama satu masalah itu, tapi kita fokus ke gimana cara selesainya. Terus ada juga nih, misalnya ada anak baru tuh biasanya tuh kayak sering nih dikerjain sama
nggak sih? Iya, Kolaborasi antar penting banget divisi. sih, Kak, Iya untuk benar. sama tim yang tadi aku Iya, bilang. bener-bener banget. Terus dengan adanya kolaborasi ya, biasanya nih tim finance itu kan dia detail banget kalau mau ngajuin sebuah pengeluaran uang tuh detail banget kan. Tapi di marketing tuh butuh buru-buru ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya nggak ada kolaborasi yang baik itu bakal jadi konflik guys. Terus udah gitu dalam divisi kreatif misalnya, bisa itu kan lama ya, lama. Tapi misalnya ditunggu banget sama pemasaran, terus nggak kolaborasi yang baik, yang ada tuh semuanya tuh nggak jalan. Iya nggak sih? Nggak bener nggak sih, Iya Kak, benar. jadinya? Tapi kalau punya kemampuan kolaborasi yang baik antar divisi itu pasti semuanya bakal berjalan dengan oke banget. Terus juga jadi saling ini ya, saling menghargai satu sama lain. Terus kerjanya juga jadi happy nggak sih, Kak? Banget happy dan juga ya udahlah dibawa santai aja gak sih. Terus juga dengan kolaborasi kita jadi tahu gak sih cara divisi lain bekerja tuh gimana. Jadi kita juga jadi dapat insight baru yang tentunya kita bakalan berguna juga tuh untuk kita. Jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Terus nih ya diperkuat juga dari salah satu buku nih, nama bukunya itu adalah Critical Thinking tahun 2016, itu karyanya Edward de Bono. Katanya kalau misalnya berpikir kritis itu adalah sumber daya manusia yang paling utama loh. Wow. Iya nggak sih? Karena nih ya untuk menentukan soft skill yang lain yang tadi disampaikan oleh Kak Anes itu juga berasal dari berpikir kritis tadi ya kan? Kayak gitu sih kalau menurut aku. Keren banget ya. Keren banget jawabannya. Aku juga jadi punya insight baru nih dari Betul, kamu. ini podcastnya bener-bener daging banget sih guys sama aku ada di sini. Berarti sekarang tuh perusahaan gak cuma ngeliat dari IPK-nya ya kak? Iya benar banget sih menurut aku ya, IPK itu penting. Tapi itu sebenarnya juga bonus sih. Karena IPK itu kan hasil ya gimana seorang mahasiswa dalam berkuliahnya itu sungguh-sungguh dan juga berusaha dalam mengerjakan tugas dengan maksimal. Dan ketika IPK-nya tinggi, ya itu adalah hasil dari dia. Tapi bukan berarti IPK satu-satunya cara yang menentukan betapa berharganya skill kamu itu enggak sih. Karena kalau skill itu bukan cuma teori, tapi gimana cara kita mengaplikasikan. Kita tuh punya kemampuan apa, punya keahlian apa ya kan dalam dunia kerja. Jadi IPK itu adalah jalan sih menurut aku. Dengan IPK yang tinggi ya kan bisa diterima dari IPK yang tinggi itu jalan, salah satu jalan yang membuka peluang kalian. Tapi untuk bertahan dalam pekerjaan itu tetap butuhin skill dong, baik hard skill maupun soft skill. Menurut aku kayak gitu kan. Iya sih, dan kayak dan untuk IPK yang kecil tuh nggak usah berkecil hati kalau misalnya IPK yang kecil tapi soft skill yang bagus, hard skill yang bagus, cuma bisa banget diterima di dunia pekerjaan. Iya. Tapi nggak jadi alasan untuk malas-malasan ya jadi sampai kuliah ya. Tapi sebagai jalan, kan Iya, tetap betul. kejar IPK yang baik deh. Nah, Oke, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Soft skill apa sih yang menurut kalian tuh penting banget, padahal tuh sering banget diabaikan? Oke, nah kalau dari aku soft skill yang sering banget diabaikan itu adalah self management. Nah sekarang itu tuh menurut aku ya, dari yang aku lihat nih, Kak, banyak banget nih individu yang masih kurang bisa mengelola diri sendiri, terus mengelola waktu, mengelola emosi, dan bahkan mengelola prioritas yang ada di dalam hidupnya, entah prioritas di dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan di dunia pekerjaan. Nah individu tuh banyak banget Kak yang masih kurang bisa memprioritaskan hal-hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu kayak gitu. Nah padahal self management atau mengelola diri ini nih, kalau misalkan individu udah menguasai itu tuh bisa banget buat orang-orang tuh melihat kalau misalkan individu itu tuh udah bisa produktivitas di dalam sehari-hariannya. Jadi kalau misalkan kalian udah punya nih self management atau mengelola diri sendiri, ini kalian udah pandai dalam hal tersebut, kalian tuh akan dilihat sangat produktif sama orang-orang. Apalagi di dunia pekerjaan tuh kalian akan dilihat produktif banget nih orangnya. Kayak gitu sih, soft skill yang menurut aku tuh sering diabaikan tuh self management. Setuju banget sih aku sama Kak Anes, self management tuh bener-bener sekarang tuh diabaikan gitu ya sama Iya, orang. banyak banget tau. Iya, padahal jangan sampai dilupakan kalau misalnya self management itu hal yang penting di dunia kerja. Nah aku juga berkaitan nih dengan self management. Tapi kalau dari aku yang diabaikan ya menurut aku tuh resiliensi atau kemampuan dalam bertahan dan juga bangkit dari keterpurukan dan juga dari masalah. Iya, bener banget kan di zaman sekarang tuh kayak banyak banget yang
nggak bisa bertahan di dalam dunia kerja. Disentil sedikit, iya disentil sedikit langsung begitu tuh nggak boleh ya guys. Padahal Gen Z lagi padahal ya Gen Z yang sebenarnya itu kan yang kuat gak sih? Iya, dikasih tantangan dia terima, dikasih permasalahan itu bisa gitu bangun dan bangkitnya kayak gitu. Nah contohnya ya, misalnya dia adalah anak baru, saat kirim file tuh kalau misalnya nggak punya kemampuan bertahan yang baik, nggak punya kemampuan mengatasi solusi yang baik, itu dia langsung resign, langsung malu, takut dimarahin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki skill resiliensi yang baik, kita tuh langsung aja ngasih minta maaf loh, karena kita ngelakuin kesalahan tadi, kita maaf, terus kita kasih solusinya, terus kita antisipasi biar tidak terjadi hal berulang tadi tuh terkait resiliensi. Terus menurut aku ada juga nih yang diabaikan satu lagi, yaitu self awareness atau kesadaran diri. Kita tuh perlu banget tahu nggak sih kelemahan dan kekurangan diri kita, kekurangan dan kelebihan diri kita. Kalau misalnya kita cuma tahu kelebihan aja, kita nggak bisa improve ya nggak sih sama skill kita. Nggak bisa diimbangin nggak sih Kak? Jadi kita tuh perlu sadar banget nih apa yang lebih dan juga yang kurang, bukan yang lebihnya aja. Terus juga iya kan, self awareness juga terkait gimana cara kita mengenali apakah diri kita ini masih mampu mendapatkan beban kerja yang banyak, atau sebenarnya kita boleh nggak sih nanti dulu dipending dulu pekerjaannya, itu juga biar kita nanti nggak tumbang. Pokoknya self awareness ini gimana caranya tuh kalian tuh kenal sama diri kalian, apa yang kalian butuhin, apa yang perlu ditingkatin ya nggak sih? Iya, terus juga nih ya terkait dengan self management, kalau kita punya self awareness yang baik, kita jadi bisa tuh self managementnya itu jadi baik, terus juga jadi performa kerja kita tuh meningkat. Iya benar banget. Iya, terus nih ciri-ciri kalau misalnya kandidat yang self awareness-nya rendah, misalnya ditanya nih apa kelebihan dan kekurangan diri kamu oleh HR saat interview, terus dia jawab kekurangan diri aku tuh perfeksionis, padahal jawabnya gak usah kayak gitu, akuin aja kayak gitu jawabnya. Aku tuh orangnya mendetail banget, jadi kekurangan aku itu bisa makan waktu lama terkait memperhatikan hal-hal detail. Kedepannya aku bakalan nggak sedetail itu sih kayak gitu. Kalau jawaban yang pertama bikin Kayak apa sih? Jaga image banget. Seleksi juga males nggak sih Kak? Benar, itu tuh kan perfeksionis bukan hal yang negatif ya, itu jadiin kekurangan. Makanya kita ngakuin aja. Terus gimana caranya kita bisa tahu kekurangan diri kita? Contohnya nih, untuk kalian yang belum lulus masih fresh graduate, masih inget banget masa-masa kuliah, saat presentasi atau lagi handle project kecil di kampus nih, kalian tanya setelah acara selesai atau setelah presentasi selesai, kira-kira aku tuh kurangnya apa sih gitu ke teman-teman kalian. Jadi kalian tahu apa yang perlu diimprove lagi dari diri kalian. Menurut aku itu adalah skill yang sering diabaikan kayak gitu. Wah, jawaban yang sangat bagus sekali ya, sampai aku tuh amazed banget sama jawaban kamu Kak Asli. Iya, begitu ya Kak. Gimana kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu perpaduan antara soft skill dan hard skill. Kira-kira skill apa sih yang paling dicari di dalam dunia kerja? Kalau dari aku ya, aku mau ngurusin dulu nih perbedaan dari hard skill dan soft skill, karena itu tuh dua hal yang kelihatannya sama tapi itu berbeda nih Kak. Yang pertama itu ada hard skill, namanya juga hard skill ya. Ini tuh terkait kemampuan atau keahlian kita itu yang bisa diukur. Biasanya itu dia ada gelarnya, terus tersertifikasi, terus biasanya itu terkait teknis-teknis nih yang bakalan kita gunain di dunia kerja. Sementara soft skill itu adalah kemampuan dalam diri kita. Kayak udah kita bahas itu kan kebanyakan soft skill kan. Nah, contoh dari hard skill adalah kemampuan kita dalam menggunakan Microsoft Office, salah satunya Excel. Biasanya kita punya sertifikasinya. Terus salah satu hard skill itu adalah dia adalah seorang yang memang kompeten di bidang accounting. Nah, itu melalui sertifikasi juga tentunya, melalui ujian. Makanya dia menjadi orang yang ahli di bidang itu. Makanya disebut hard skill. Sementara soft skill itu adalah gimana caranya mengembangkan si hard skill tadi yang udah dijelasin ke Anes dan aku, cara dia resiliensi, adaptability kayak gitu. Nah, itu tuh termasuknya adalah si soft skill. Jadi menurut aku antara hard skill dan soft skill itu tentunya harus dipaduin sih, karena soft skill itu kayak cuman buka jalan aja Kak.
kalau hard skill itu cuma buka jalan aja, sorry. Tapi kalau soft skill itu gimana caranya kamu itu mengembangkan hard skill yang kamu punya. Contoh seorang karyawan di bidang finance yang memiliki kemampuan dalam akuntansi, terus hard skillnya adalah terkait bidang itu. Terus gimana caranya biar dia itu bisa mengaplikasikan di dunia kerja dengan baik, terus juga dengan menjamin karirnya mendatang itu dengan soft skillnya. Gimana cara dia improve diri, gimana cara critical thinking. Jadi kayak perpaduan keduanya itu benar-benar jadi best combo banget sih. Nah, betul banget tuh Kak Winda, dan bahkan di pekerjaan yang non IT pun kita tuh harus mempunyai kemampuan dalam mengelola terus digital tersebut gitu, mulai dari mengetahui cara pakai aplikasi kerja, terus bagaimana sih cara mengelola data dan bahkan mengelola dokumen itu tuh sangat diperlukan banget gitu. Ditambah lagi tuh adanya soft skill yang tadi udah aku sama Kak Winda jelasin, entah dari kemampuan komunikasi, kemampuan adaptasi, kemampuan mengambil keputusan, dan bahkan kemampuan leadership itu tuh bisa banget nih menjadi pendukung utama supaya hard skill itu tuh bisa diaplikasikan atau digunakan semaksimal mungkin kayak gitu. Wah, keren banget sih jawabannya. Aku jadi dapat insight nih sama sisi kita juga ya. Iya. Nah, mendengar dari jawaban kalian berdua nih, pertanyaannya agak kritis. Apakah semua orang mempunyai skill tersebut? Nah, menurut aku tuh enggak sih. Yang penting tuh kayak kita tuh tahu nih skill mana nih yang ada di dunia pekerjaan yang relevan. Nah, setelah kita tahu tuh kita yaudah kita fokus aja ke skill tersebut. Gimana cara kita untuk mengimplementasikan skill tersebut gitu sih Kak. Bener sih, jadi kayak nggak harus semuanya. Yang penting tuh kenal nggak sih, dan kita udah tahu gitu, nggak yang bener-bener apa ya, buta banget terkait skill-skill yang baru ada nih di zaman yang terbaru dan terkini, apalagi terkait AI itu juga penting kan. Nah, pokoknya tuh intinya nggak harus menguasai semuanya, yang penting tuh kita tahu gitu. Terakhir nih ya, boleh dong kasih kita tips nih bagaimana sih cara mengembangkan skill itu? Nah, kalau misalnya tips bagaimana cara kita mengembangkan skill itu, ya menurut aku pertama banget nih kita harus banget nih berani dalam mencoba hal baru gitu, supaya kita kayak yang tadinya kita nggak tahu tuh jadi tahu nih guys. Nah, selain itu tuh kita harus fleksibel dalam mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia pekerjaan. Nah, selain itu tuh kita harus belajar bagaimana mengelola stres kayak gitu sih menurut aku Kak. Bener banget. Kalau dari aku ya, nah karena udah sampai semua nih sama Kak Anes, aku mau kasih satu tips aja, tapi ini penting banget terkait konsistensi. Bener gak sih? Iya, bener Kalau banget. misalnya tips tadi udah dilakuin tapi nggak konsisten, itu bener-bener percuma sih menurut aku. Jadi sia-sia kan. Nah, terus juga ada nih menurut James Clear dalam bukunya Atomic Habits tahun 2018 bilang kalau misalnya kita sisihin waktu nih 10 menit aja sehari, tapi konsisten itu bakal mengubah hidup kita. Percaya kan? Karena misalnya kita sempetin waktu untuk belajar tools Excel yang baru selama 10 menit, lihat progres dalam 1 bulan ke depan, kita bakalan jadi mahir dalam Excel. Itu sih menurut aku, dan tipsnya itu adalah kita harus berusaha dan juga memberikan hasil yang gak harus baik, yang penting kita udah kasih usaha yang baik. Makanya aku ada moto hidup, impossible to be the best, but possible to do your best. Jadi lakukan aja yang terbaik, terus konsisten, insya Allah hasilnya bakal mengikuti kayak gitu. Nah, jawaban yang sangat bagus ya. Seru banget ya Kak diskusinya hari ini. Bukan buat kita doang, tapi buat semuanya pasti bakalan banyak banget sih insight baru buat kita. Nah, semoga teman-teman Growcats dapat insight yang mendalam nih terkait perbincangan kita hari ini ya Kak. Dan semoga disimak nih sampai akhir. Harus wajib sih. Jadi kesimpulannya, skill di dunia kerja itu bukan hanya soal teknis ya, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, bener banget, dan skill itu tuh bisa banget guys untuk diasah. Yang penting kalian mau belajar. Betul. Terima kasih.